الفاتحة. نستغفر مجلسنا كما نواب ونسألنا صالح الله يدخلنا من بنياتهم وأمر عملهم نستهدى اللهم طهرنا زكي بهم المجلس المبارك ويدخل نياتنا بنياتهم وفق وأمرنا بأعمالنا الدينية وكل صالح من فرد الأخلاق على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, meringankan langkah kita untuk kita sama-sama menghadiri majelis bulanan kita yang diisi daripada pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana tidaklah kita hadir di majelis ini, majelis-majelis seperti ini, melainkan dorongan keimanan kita. Jadi ketika kita hadir di majelis seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalau kita orang yang beriman. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di majelis-majelis seperti ini, yang mana tujuan Allah adalah agar kita menjadi manusia-manusia yang beruntung, manusia-manusia yang selamat, manusia-manusia yang senantiasa dinaungi rahmat, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada niat tujuan yang sangat luar biasa dari Allah. Allah hadirkan kita malam hari ini untuk menghadiri majelis seperti ini adalah ketahuilah Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Itu yang harus kita garis besari. Allah menghadirkan kita di tempat ini, Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Kita sadari maupun kali kita sadari, sekarang maupun nanti di alam dunia maupun di alam akhirat, pasti kebaikan yang Allah inginkan bagi kita. Alhamdulillah. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan dengan harapan mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita di dunia, di alam barzah dan kelak sampai di akhirat. Begitu pula Allah sempurnakan kenikmatannya kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada anak-anak keturunan kita, kepada suami dan istri kita, kepada keluarga kita, tetangga kita, kampung kita, semuanya. Mudah-mudahan keberkahannya bisa kita rasakan semuanya di dunia, di alam barzah dan kelak sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana karena berkat Nabi Muhammad lah Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Allah hadirkan kita di tempat yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Allah hadirkan kita di tempat yang penuh keberkahan, di perkumpulan yang penuh keberkahan ini adalah karena Allah pandang kepada kita karena berkat Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kok bisa karena berkat Nabi Muhammad? Iya, karena Nabi Muhammad senantiasa memikirkan kita, ummati ya Allah, umat ulun ya Allah, umat ulun nang di Muara Kamal, umat ulun nang di Muara Silam, umat ulun nang di Indonesia, umat ulun nang di Filipina, umat ulun nang ada di Amerika.
umat ulun yang di Afrika, semua umat ulun ya Allah, perhatikan, pelihara, pandang kepada mereka dengan pandangan rahmat-Mu, dengan pandangan ampunan-Mu, dengan pandangan keridhaan-Mu, sehingga karena berkat Nabi Muhammad Allah hadirkan kita di perkumpulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Maka sepantasnya dan seharusnya kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan sholawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah limpahkan sholawat dan salam kepada beliau Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, pengikut, pecinta, dan segenap keturunan beliau sampai hari kiamat. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan mencintai keluarga Nabi. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahabbu baiti li hubbi." Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, cintailah Allah karena karunia Allah terhadap kita. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka harus kita cinta lawan Allah karena yang memberi segala pemberian adalah Allah. Sama dengan kalau orang rancak memberi kita, kadang mungkin orang yang baik lawan kita, kita benci orang itu, pasti kita sayangi, pasti kita cintai, pasti kita hormati, karena ia memberi kita. Begitu lagi, lebih-lebih lagi Allah, yang mana kita milik Allah, sudah Allah ciptakan kita, Allah memberi lagi kita nikmat-nikmatnya. Maka seharusnya dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencintai Allah. Maka bagaimana bisa cinta lawan Allah? Wa ahibbuni li hubbillah. Kada bisa kita cinta lawan Allah tanpa mencintai Nabi. Ya, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan kita, panjangkan umur kita, sehingga kita bisa menuntaskan kitab daripada kitab Aqidatul Awam yang fardu ain. Ini pelajaran yang wajib setiap kita mengetahui, mempelajari, memahami daripada ilmu yang ada di dalam Aqidatul Awam, yang mana kita bisa mengenal sosok Nabi Muhammad, kita bisa lebih mengenal Allah, lebih mengenal sosok Nabi Muhammad, lebih mengenal malaikat, lebih mengenal daripada rukun-rukun iman. Maka bagaimana bisa mendapatkan cinta Allah? Harus cinta Nabi Muhammad. Ya. Wa ahibbuni li hubbillah. Jadi tidak bisa kita cinta langsung lawan Allah, dapat balasan cinta dari Allah. Harus ada wasilahnya, perantaranya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana bisa cinta lawan Nabi Muhammad? Wa ahibbu ahli baiti li hubbi. Maka cintailah keluargaku untuk mencintai Nabi. Dan alhamdulillah Allah hadirkan anak keturunan Nabi besar Muhammad SAW di dalam perkumpulan kita yang akan menambah keberkahan di dalam majelis kita. Alhamdulillah. Wabil khusus ada yang hadir di tengah-tengah kita, ada Habib Fadli Al-Haddad, ada Habib Mustafa Ba'bud, ada Habib Sahari Al-Jufri, ada Habib Deri Al-Jufri, dan habaib-habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah kami kepada antum sekalian. Yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita, Guru Fatul Nazar, ada Ustadz Iqbal dan ustadz-ustadz yang lainnya, yang mana dengan hadirnya mereka, guru-guru kita, adalah keberkahan, menambah nilai-nilai keberkahan di dalam perkumpulan kita. Karena tidak bisa kita menghadirkan Nabi Muhammad di dalam majelis kita, tapi paling tidak menghadirkan wakil-wakilnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, guru-guru, ustadz-ustadz itu pewarisnya Nabi. Jadi hendak menghadirkan Nabi di hadapan kita